Asam nukleat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Adinda Sela Amalia. Saya Ailisti Inaya. Saya Miftahul Karomi. Dan saya Luhur Taumi Manugraha. Kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul Asam Nukleat. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami asam nukleat. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai asam nukleat. 2. Jelaskan tentang materi asam nukleat. 3. Edit video dengan semenarik mungkin. Materi singkat: asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik berupa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan gugus fosfat. Jenis asam nukleat, DNA dan RNA, dibedakan oleh jenis gula dan basa nitrogen yang mereka miliki. Adenina, sitosina, dan guanina dapat ditemukan pada RNA maupun DNA, sedangkan timina dapat ditemukan hanya pada DNA dan urasil dapat ditemukan hanya pada RNA. Pembahasan: DNA merupakan pembawa pesan-pesan genetik dan akan menentukan apa yang akan dibentuk melalui kode-kode genetik. DNA merupakan materi genetik yang diturunkan. Molekul DNA tersimpan di dalam nukleus sel dan sebagian kecil bisa ditemukan di mitokondria. DNA pada inti sel disebut DNA inti, sedangkan DNA pada mitokondria disebut dengan mtDNA. Dibuktikan oleh Griffith, Hessey, dan Cesi. Kemudian struktur molekul DNA diformulasikan oleh James Watson. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Artinya, satu molekul DNA untai ganda bereplikasi untuk menghasilkan 2 molekul DNA baru yang identik. Molekul DNA baru itu terdiri atas masing-masing dari satu rantai DNA lama dan satu rantai DNA baru. Pada replikasi DNA, mula-mula kedua untai DNA terpisah. Kemudian masing-masing untai berfungsi sebagai tempat untuk sintesis untai DNA yang baru, sehingga proses replikasi menghasilkan 2 molekul DNA baru, masing-masing memiliki satu rantai lama dan satu rantai baru. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Pada percobaan Griffith, ditemukannya fenomena transformasi yang menghasilkan perubahan permanen dan genetik pada bakteri. Berdasarkan percobaan Griffith, ditemukan fakta bahwa terdapat bahan kimia tertentu yang bertanggung jawab terhadap peristiwa transformasi dari strain bakteri avirulen tak berkapsul menjadi strain bakteri virulen yang berkapsul sehingga dapat menyebabkan pneumonia. Pada percobaan Michelson-Stelt adalah percobaan yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stelt yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Percobaan Michelson-Stelt disebut semi-konservatif. Mereka menggunakan nitrogen radioaktif dalam bentuk N15O3 pada bakteri Escherichia coli. Ternyata sel-sel anakan yang terbentuk mengandung bahan radioaktif itu pula. Mereka menggunakan radioaktif bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi. Reaksi berantai polimerase atau polymerase chain reaction atau disingkat PCR pertama kali dibuat pada tahun 1984 oleh Kary Mullis, telah merevolusi ilmu kehidupan dan telah menjadi teknik penting dalam banyak aspek ilmu pengetahuan, termasuk diagnosis klinis forensik dan rekayasa genetika. Kary Mullis akhirnya menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993. PCR memungkinkan ilmuwan untuk membuat salinan tak terbatas dari fragmen DNA dan gen dari satu salinan DNA awal.
Dalam sel yang membelah normal, penyalinan gen membutuhkan serangkaian reaksi yang dimediasi enzim. 1. Untaian DNA didenaturasi oleh enzim untuk membentuk 2 untai tunggal. 2. RNA polimerase mengikat dan mensintesis potongan RNA komplementer pendek pada untai DNA di tempat inisiasi replikasi. 3. Heteroduplex DNA ini bertindak sebagai sisi priming untuk DNA polimerase yang mengikat dan menghasilkan untai komplementer. Kesimpulan. 1. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. 2. DNA merupakan pembawa pesan-pesan genetik dan akan menentukan apa yang akan dibentuk melalui kode-kode genetik. 3. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia dan tikus. 4. Percobaan Mesel-Sonsted adalah percobaan yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. 5. Polymerase chain reaction atau PCR memungkinkan ilmuwan untuk membuat salinan tak terbatas dari fragmen DNA dan gen dari satu salinan DNA awal. Demikianlah video yang telah kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.